Salam sejahtera bagi semesta. Selamat datang. Dalam bahasan kali ini, saya akan membahas mengenai ilmu irfan. Kemarin dalam bahasan ilmu tasawuf, yaitu sebagai sebuah teknologi ilmu yang menjadi bagian dari hasil kecerdasan manusia yang berkembang dan saling bersatu padu dalam menyikapi sesuatu yang dapat mengganggu kesehatan tubuh rohani mereka, sekecil apapun itu. Ilmu pengetahuan tersebut selain dikenal dengan sebutan tasawuf, dikenal juga dalam berbagai nama dan istilah sesuai dengan bahasa dan budaya di mana manusia menciptakan ilmu pengetahuan tersebut. Ilmu ini dikenal juga dengan sebutan hikmah, irfan, kebuhunan, kebuyutan, mistisism, spirituality, dan lain-lain. Nah, pada bagian ini atau bahasan ini saya akan membahas mengenai ilmu irfan. Apakah ilmu irfan itu? Menurut bahasa, kata irfan menurut bahasa adalah derivatif dari kata arofa, yang diketahui darinya kata ma'rifah atau al-ma'rifah. Menurut Ibnu Manzur, arofa al-irfan sama dengan kata al-ilmu. Arofa ya'rifuhu irfah wa irfanan wa irifanan wa ma'rifatan wa i'tirafahu. Contoh kata rojulun arufun atau arufah bermakna seorang yang berpengetahuan, yang mengetahui banyak hal dan pengetahuannya tersebut tidak ditolak oleh seorang pun. Sedangkan kata al-arif dan al-arif itu semakna dengan alim dan alim, dan kata jamaknya adalah urafa. Terjemahan mudahnya, kata irfan menurut bahasa adalah pengetahuan yang kuat, tinggi, atau mendalam. Irfan menurut istilah. Kata irfan menurut istilah adalah pengenalan atau pengetahuan yang didapatkan dari jalan kesaksian hati atau rasa tanpa perantaraan akal dan capaian indera. Dan yang seumpama ini adalah bagian dari makrifat yang didapatkan dalam naungan amal yang ikhlas dengan hukum-hukum agama. Keadaan tersebut adalah hasil yang tinggi, pencapaian yang luar biasa, dan puncak dari agama secara hakikat. Atas dasar ini, para ahli menyajikan berbagai definisi irfan. Yang paling menonjol diantaranya adalah kata-kata Al-Qushairi. Ini adalah ilmu tentang Allah yang Maha Suci dalam hal nama, atribut, dan manifestasi, mabda dan ma'ad, pengetahuan tentang realitas semesta dan bagaimana kembalinya kepada realitas yang satu, yaitu zat yang memiliki sifat tunggal. Ya, itu irfan menurut bahasa dan istilah. Sekarang pembagian ilmu irfan. Dalam kajiannya, ilmu irfan terbagi kepada dua bagian, yaitu irfan nazri dan irfan amali. Ilmu irfan nazri adalah pengetahuan tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan tajaliyahnya atau manifestasinya. Yang dimaksud dari kesemuanya tersebut adalah anugerah pengetahuan mengenai kemewujudan melalui poros utama keberadaan wujud, yaitu Allah, insan, dan alam. Ilmu irfan amali
adalah seperti pengetahuan mengenai jalan asir dan suluk, dari mana harus memulai dan kemudian berakhir, apa saja tempat-tempat, level-level yang wajib dilalui oleh orang arif untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Kemudian pengetahuan mengenai cara-cara mujahadah nafs untuk mengendalikan kecenderungan nafs dan pembebasan nafs dari segala ketergantungan, sehingga mampu melewati tahapan-tahapan dengan kesungguhannya dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala. Contoh kajian dari Al-Quran dan hadis dalam kajian ilmu irfan. Contoh ini adalah dari kajian irfan yang saya dapatkan ya. Bisa berbeda dengan contoh yang akan diberikan oleh orang lain tentunya. Jadi jangan dianggap contoh ini sebagai contoh mutlak, tapi ini contoh dari sisi bahasan saya. Jadi bukan contoh mutlak, tapi hanya bagian dari contoh-contoh. Contoh kajian dalam ayat adalah seperti surat Al-A'raf. Bisa dilihat surat Al-A'raf ayat 46. Dan di antara keduanya, yaitu penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf tempat yang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Dalam kajian Ma'rifat Irfan, ya'rifuna, orang beriman dapat terjadi di dunia. Orang-orang khusus dari kalangan orang beriman dan orang-orang khusus dari kalangan zolimin akan sangat ya'rifuna terhadap kawan dan lawannya, karena mereka memiliki agman, pengetahuan khusus masing-masing. Agman itu bahasa Sunda, bisa dibilang pegangan lah, tanda kutip, suatu ilmu yang benar-benar menjadi ilmu pegangan yang diamalkan dalam segala aspek kehidupannya. Agman artinya. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 69, yang ayat am lam ya'rifu rasuluhum fahum lahu munkirun, atau ayat yang itu ya, ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, karena itu mereka mengingkarinya. Ya'rifu pada ayat ini dalam kajian Ma'rifat Irfan adalah ketika murid mengenal murad, mursyid mengenal mursyad, alim mengenal jahil, dan lain-lain. Juga ketika tiap manusia yang berkemampuan khusus mampu ya'rifu terhadap alam sekitarnya, mampu musyahadah ketika bagaimana tanah, air, dedaunan, pepohonan, ilalang, batu, debu, dan lain-lain saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Kemudian surat An-Naml ayat 41 tentang cerita Nabi Sulaiman ya, ketika Nabi Sulaiman berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya, kita akan melihat apakah dia atau Balqis mengenal atau tidak mengenalnya lagi." Dalam kajian Ma'rifat Irfan, ayat ini berhubungan dengan kajian manusia dalam bentuk raga rohani, berusaha untuk mengenal manusia dalam bentuk raga rohani lainnya. Bentuk raga rohani mu'anats berusaha untuk mengenal manusia dalam bentuk raga rohani muzakkar. Baik jenis rohani mu'anats dan muzakkar goibahnya, atau bentuk rohani mu'anats dan muzakkar dalam bentuk mukhotobnya.
baik tunggal atau jamaknya. Baik pengenalan bentuk atau wujud itu raga manusia itu adalah dirinya sendiri, ataupun wujud raga manusia selain dirinya. Kemudian surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Dalam ayat ini membahas mengenai ilmu sa'ah. Dalam kajian yang saya dapatkan mengenai ilmu sa'ah ini adalah mengenai ilmu sa'ah yang dalam kajian Irfan yang saya tahu itu terbagi kepada 3, di mana dari 3 bagian tersebut tiap satu bagiannya terbagi kepada 9.000 bagian, yang jika ditotal 9.000 kali 3 maka menjadi 27.000 bagian. Kemudian pada tiap satu bagian dari yang 27.000 bagian tersebut ada tingkatan dan levelnya masing-masing, yang kesemuanya hanya orang-orang terpilihlah yang mampu mencapainya. Dalam ilmu sa'ah tersebut terkandung inti dari segala ilmu pengenalan wujud, baik wujud cabang maupun wujud pusat, baik itu wujud primer maupun wujud sekunder atau tertier, dan semua cabang dari wujud-wujud tersebut, dan masih banyak lagi. Itu contohnya ya, kajian ilmu sa'ah ini kajian tersendiri lah dalam ilmu irfan, marifat, tasawuf dan lain-lain. Kemudian ada contoh kajian irfan dari hadis. Ya, saya berikan 2 contoh, satu hadis dari kalangan Syiah dan satu hadis dari kalangan ahli sunnah. Contoh hadis dari kalangan Syiah dari kitab Al-Kafi. Hadisnya begini: dari segolongan sahabat-sahabat kami, dari Ahmad bin Muhammad bin Isa, dari Al-Hujal, dari Sa'labah bin Maimun, dari Abdul A'la bin Ayun berkata, aku bertanya kepada Aba Abdillah alaihissalam, bagi orang yang tidak makrifat terhadap sesuatu, adakah baginya sesuatu? Beliau menjawab tidak. Nah, dalam salah satu kajian irfan, hadis ini membahas mengenai keseimbangan kewajiban seorang manusia dengan tingkat kemakrifatannya tentang sesuatu. Singkatnya seperti itu. Kemudian contoh kajian irfan dalam hadis Ahlus Sunnah, saya ambil dari hadis yang ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Telah menceritakan kepada kami, Hasan telah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Habib dari Abdurrahman bin Jubair dari Abu Darda. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akulah orang yang pertama kali diizinkan untuk sujud dan mengangkat kepala pada hari kiamat. Dengan itu aku dapat melihat dan mengenali umatku di antara umat-umat sebelumku, baik dari arah depan, belakang, sebelah kanan, dan kiriku. Seseorang berkata kepada beliau, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana engkau dapat mengenali umatmu di antara umat-umat sebelummu, dari umatnya Nabi Nuh sampai umatmu? Beliau menjawab, wajah umatku berseri-seri disebabkan bekas air wudhu, dan tidak ada seorang pun yang menyerupainya kecuali umatku. Dan aku juga mengenali umatku, yaitu diberikannya kitab dari tangan kanan, serta anak keturunan mereka berjalan di sisi kanan kirinya. Itu contoh hadisnya. Dalam kajian irfan dan kajian makrifat irfan,
hadis ini mengenalkan konsep kesadaran wujudi yang mumpuni dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul memberitahukan bahwa beliau mampu mengenal umatnya di alam akhirat dengan melihat dari bekas wudunya. Padahal secara kasat mata manusia biasa, bekas wudu yang kelihatan itu ya basah. Padahal tidak semua basah itu adalah bekas wudu. Tapi Rasulullah melihat bekas wudu itu sebagai wujud rupa yang berseri-seri. Dan bekas wudu umat Rasulullah dapat beliau bedakan dengan bekas wudu umat sebelum umat beliau. Gambaran umumnya seperti itu. Sebagaimana tiap ayat dalam kitab suci adalah bagian dari kajian ilmu irfan, maka begitu pula tiap hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis ada kajian irfannya. Dalam kajian makrifat irfan, semua ayat Al-Quran itu termasuk kepada bagian yang utama dalam kajian. Dan kajian irfan pun membahas mengenai tiap ayat yang dalam kitab-kitab suci berbagai agama. Maksudnya, kitab-kitab suci setiap agama itu ada kajian irfannya. Begitu. Ayat Al-Quran dan hadis yang saya cantumkan, yang saya bahas di atas tadi adalah sebagai gambaran umum saja mengenai keberadaan ilmu irfan dalam ayat dan hadis. Walaupun mungkin bagi yang belum terbiasa dengan metodologi kajian makrifat dan irfan akan sebatas isyarat yang kuat saja. Kemudian bahasan ini yang tadi saya sebutkan di atas, bahasan ayat dan hadisnya itu adalah dari sisi yang saya dapatkan ya. Mohon dicatat, jadi bukan contoh mutlak, tapi hanya sebagian contoh saja. Jika orang lain yang memberikan contoh, baik itu Habib, Ustadz, Syekh, Kiai, Syihah, budayawan, ahli marifat, dan lain-lain lah yang memberikan contoh, bisa saja lain contohnya. Mohon dipahami. Karena tiap guru, mursyid, murabi, mentor, dan lain-lain mempunyai konsep dan sistemnya sendiri dalam menyampaikan kajian. Gitu ya. Terus apa sih yang dikaji dalam ilmu irfan? Seperti apa yang telah dijelaskan tadi, yang dipelajari dalam ilmu irfan adalah pengetahuan tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan terjaliyahnya atau manifestasi-manifestasinya. Yang dimaksud dari kesemuanya tersebut adalah anugerah pengetahuan mengenai kemewujudan melalui poros utama keberadaan wujud, yaitu Allah, insan, dan alam, yang kesemuanya ada dalam kajian ilmu irfan nazri. Dan pengetahuan mengenai jalan asyir dan suluk, dari mana harus memulai dan kemudian berakhir, apa saja tempat-tempat, level-level yang wajib dilalui oleh orang arif untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Kemudian pengetahuan mengenai cara-cara mujahadah nafs untuk mengendalikan kecenderungan nafs dan pembebasan nafs dari segala ketergantungan, sehingga mampu melewati tahapan-tahapan dengan kesungguhannya dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala. Kajian ini ada dalam ilmu irfan amali. Gitu ya. Jadi hubungan antara ilmu irfan dan tasawuf itu menurut kitab Irfanu Asy-Syufi Inda Jalaluddin Rumi karya Farahnas, bahasan irfan menitik beratkan kepada konsep berpikir yang kuat, rumit, mendalam, dan tinggi dalam menyingkap ma'rifat al-haq, hakikat-hakikat rupa dan bentuk, rahasia-rahasia rumus, rahasia-rahasia semesta, dan lain-lain. Sementara tasawuf adalah ilmu yang mengkaji masalah pembersihan diri, kesempurnaan akhlak, pemeliharaan kejuhudan, penolakan ketergantungan terhadap dunia, dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan apa yang dibahas pada tadi yang sudah kita bahas di atas, dapat difahami bahwa ilmu irfan yang digambarkan Farahnas barusan itu tuh termasuk kepada ilmu irfan nazri. Sedangkan tasawuf yang digambarkan oleh Farahnas
termasuk dalam teritori ilmu irfan amali. Pada era sekarang ilmu irfan itu lebih terkenal dan masyhur dalam dunia kajian Syiah. Tapi sebenarnya apa yang dikaji dalam ilmu irfan itu sama dengan apa yang dikaji dalam ilmu tasawuf. Jadi bisa dikatakan bahwa ilmu irfan itu adalah ilmu tasawufnya orang Syiah. Sedangkan bagi ahlu sunnah, kajian irfan menjadi bagian dari kajian tasawuf. Dengan artian dalam dunia ahlu sunnah, kajian ilmu irfan ada dalam kajian ilmu tasawuf. Terkadang ada yang menyebutnya dengan istilah tasawuf filsafat. Tapi memang umumnya ahlu sunnah lebih mengenal ilmu tasawuf ketimbang ilmu irfan. Itu hubungan antara ilmu tasawuf dan ilmu irfan mengenai persamaannya dan perbedaan dalam memahami kedua istilah ilmu tersebut. Kitab-kitab ilmu irfan bagi ahlu sunnah pada dasarnya tiap kitab yang mengkaji tasawuf pasti di dalamnya ada kajian atau menyentuh ilmu irfan. Kitab-kitab seperti Al-Hikam, Ihya Ulumuddin, Fathur Rahman, Mantiqut Thoir, Al-Masnawi, Futuhat Al-Makiyah, dan lain-lain. Di dalamnya terdapat kajian-kajian irfan yang luar biasa untuk dikaji. Dalam Syiah Imamiyah, kajian ilmu irfan itu sendiri sebenarnya ada dalam kitab-kitab filsafat, di mana apa yang dibahas di dalamnya menyentuh kajian irfan nazri. Kitab-kitab seperti Badayatul Hikmah, Nihayatul Hikmah, Asfur, dan lain-lain. Sedangkan untuk irfan amali dari sisi Syiah itu dibahas dalam kitab-kitab akhlaki, kitab-kitab syarah doa, dan kitab-kitab syarah hadis seperti kitab Tuhaful Uqul, Ilal Sara'i, Syarah Nahjul, Syarah Al-Kafi, Syarah Kumail, Syarah Syahifah Sajadiyah, dan lain-lain. Nah, gitu ya. Sekian dulu untuk bahasan kali ini. Semoga bermanfaat, menjadi penambah pengetahuan bagi yang belum tahu, menjadi daras ulang bagi yang sudah tahu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah berkunjung. Salam sejahtera bagi semesta.